Ya, halo teman-teman, kembali di video kali ini kita akan membahas soal Persik Kediri. Ya, dari hasil akhir laga terakhir Persik Kediri saat melawan Persija kemarin, Persik mengalami kekalahan dengan skor 2-0. Ya, di pertandingan kemarin memang harus diakui bahwa Persija tampil lebih bagus daripada Persik meskipun bermain dengan 10 orang. Sedangkan bagi Persik, permainan yang ditampilkan kemarin berbeda sekali dengan apa yang ditampilkan oleh Persik dari pertandingan-pertandingan yang sebelumnya. Oke, sepertinya lolos fase Champions Series menjadi beban bagi mereka sehingga penampilan kemarin membuat mereka tidak enjoy atau seperti banyak pikiran. Hasilnya sering melakukan kesalahan, sering kehilangan bola, dan strategi dari pelatih kemarin pun nampaknya tidak berjalan dengan baik. Oke, di awal pertandingan Persik menurunkan skuad intinya atau skuad yang biasa dimainkan saat melawan Rans kemarin juga, yaitu dengan formasi 4-4-3 dan mengandalkan seorang Flavio, James Kelly, dan juga Renan Silva di depan. Namun di pertandingan ini di babak pertama khususnya nampak seorang Flavio lebih banyak bergerak di sektor winger, sedangkan di striker tengah lebih sering ditempati oleh James Kelly ataupun Renan Silva. Ya, namun strategi pelatih ini membuat Persik gagal membuat serangan-serangan berbahaya ke gawang dari seorang Andri Tani. Dan ya, hasil ini atau strategi ini tidak efektif di babak pertama kemarin. Pergerakan Flavio di winger juga tidak terlihat, sedangkan pergerakan dari James Kelly ataupun Renan di striker tengah pun juga tidak terlihat. Nampak beberapa kali Persik menguasai bola melalui Zevalente di sektor tengah, dan Zevalente memberikan umpan-umpan terpas yang sebenarnya sangat bagus, membelah pemain bertahan dari Persija. Namun tujuan terakhirnya, yakni striker murninya yang ditempati oleh James Kelly dan Renan, nampak gagal mengkonversi bola yang diberikan dari Zevalente, sehingga bola dengan mudah dapat direbut oleh pemain Persija, atau kalau tidak seperti itu, kadang kontrol pertama yang dilakukan oleh striker Persik kemarin tidak efektif, di mana kontrol terlepas, dan hal ini membuat back dari Persija mempunyai waktu untuk memotong laju bola. Dan ya, meski menguasai bola, namun tidak adanya sosok striker murni di lini Persik di babak pertama menjadi problem. Dan hal ini terbukti dengan di babak pertama beberapa kali peluang yang dibuat Persik tidak mampu mengancam gawang Andri Tani, dan di babak pertama hanya sedikit sekali shot on goal yang dilakukan Persik ke gawang dari Andri Tani. Oke, lalu petaka bagi Persik akhirnya datang di menit ke-20, berawal dari bola kiper. Ya, seperti biasa Persik kalau menerima goal kick selalu mencoba melakukan build up dari belakang. Dari Dikri diberikan kepada Anderson, lalu Anderson kadang ke Hamra, lalu mencoba menyerang ke depan. Namun kemarin nampaknya tidak, dari Dikri ke Anderson, lalu Anderson memberikan lagi ke Dikri, dan Dikri langsung membuang bola. Dan celakanya bola yang diarahkan Dikri ke tengah lapangan jatuh di kaki seorang Gayos. Dan dalam posisi seperti ini, Hamra sudah terlanjur melebar untuk membuka posisi untuk Dikri, sedangkan Anderson Nascimento terlanjur berada di belakang atau dekat kotak kedua dari kiper, dan membuat Simic berdiri bebas dan tidak ada penjagaan dan tidak dalam posisi offside. Dan melihat hal ini, Gayos dengan cerdik memberikan umpan terobosan ke Simic, dan Simic dengan sekali kontrol sudah berhadapan dengan seorang Dikri, dan Dikri pun juga tidak menutup pergerakan dari Simic, membuat Simic memiliki waktu dan dengan leluasa memilih arah mana dia menendang. Ya, dan dengan insting strikernya, Simic berhasil menjebol gawang dari Persik di menit ke-20. Ya, setelah gol ini nampak masalah Persik masih sama, mencoba melakukan serangan, mencoba menguasai bola, namun tujuan terakhirnya atau striker yang dituju yang tidak ada. Ya, akhirnya ya serangan dari Persik kandas di back dari Persija, di mana back Persija yang dipimpin oleh Kudela dan juga Ferrari tampil cukup bagus, pun dengan Rio Fahmi yang dengan mudah dapat memotong laju pergerakan dari striker
Persik ini. Lalu setelah unggul 1 gol, Persija nampak lebih nyaman, di mana mereka memainkan bola atau membuat ball possession di tengah ke depan, lalu tidak seperti awal pertandingan yang mencoba langsung menyerang. Mereka lebih sering memainkan bola, dan Andri Tani pun kadang menerima bola, dia delay sambil menunggu di press oleh pemain Persik. Dan ya, babak pertama berakhir dengan skor 1-0, dan di babak kedua harapan saya adalah memasukkan Kanavi untuk menggantikan Cem Kelly, karena kita tahu bahwa pertama Persik sudah bagus dalam hal menguasai bola, dalam membuat serangan, namun problemnya adalah di goal getter, tidak adanya striker murni yang bisa menjadi tembok, yang menerima bola lalu bisa mengalirkan bola lagi atau melakukan serangan lagi. Ya, jadi mungkin di pikiran saya Kanavi akan menjadi solusi, karena mengingat di pertandingan melawan Barito Putra saat bermain di Brawijaya Kediri, hal itu efektif memainkan Kanavi di babak kedua, dan hasilnya Persik bisa mencetak gol 3 gol di babak yang kedua saat melawan Barito kemarin. Ya, namun sepertinya pikiran dari Marcelo Rospide berbeda. Di awal babak kedua dia mengganti Lingbo dengan memasukkan Nuri Fasya, dan ya pergantian ini sedikit menghidupkan serangan Persik dari sektor fullback. Namun karena dari awal problemnya bukan hal itu, ya akhirnya kandas-kandas juga di lini belakang Persija. Lalu keuntungan bagi Persik sebenarnya datang di menit ke-55 setelah Firsa Andika melakukan pelanggaran ke Renan Silva, dan Firsa Andika langsung menerima kartu merah dari wasit. Dan ya, terkena kartu merah di menit ke-55 atau 10 menit dari babak kedua, tentu saja Persik punya waktu 30 menit untuk dapat menyamakan kedudukan dan membalikkan keadaan. Namun ya, seperti yang kita lihat kemarin, justru setelah bermain dengan 10 pemain, Persik gagal menekan Persija, dan strategi pergantian pemain yang dilakukan Marcelo Rospide pun kemarin menurut saya juga tidak terlalu membawa dampak apapun ke permainan Persik. Dan justru perubahan strategi yang dilakukan Thomas Doll yang kemarin benar-benar membuat Persija semakin rapat di lini belakang, dengan meletakkan 3 pemain di DMF, lalu meletakkan 5 pemain sejajar di lini pertahanan dipimpin oleh Kudela, yang membuat Persik kesulitan melakukan serangan meskipun unggul dengan jumlah pemain. Ya, nampaknya hal ini yang membuat Marcelo Rospide akhirnya menurunkan seorang Irfan Bahdim, Faris Aditama, lalu Miftahul Hamdi juga, yang dimana pemain-pemain yang dimasukkan ini kita tahu posisinya adalah seorang pemain-pemain sayap semua. Dan melihat apa yang dilakukan Rospide kemarin, sudah jelas tujuannya adalah membawa bola ke samping atau melakukan serangan dari sektor wing, selalu memberikan crossing ke Flavio, dan berharap Flavio bisa memenangkan bola udara. Namun lawan Kudela dan juga Ferrari yang memiliki tubuh tinggi, sulit juga bagi Flavio untuk dapat duel bola atas. Dan Persija merespon kartu merah dari Firsa Andika kemarin pun juga langsung mengganti pemain menyerang mereka dengan pemain yang sedikit lebih bertahan, seperti Rio Matsumura dan Gayos ditarik, lalu memasukkan seorang Hanan Donitri untuk mengisi posisi dari Firsa Andika, dan juga Reski Fandi sepertinya kemarin. Ya, dan hasilnya strategi yang dilakukan Thomas Doll cukup efektif dengan hanya meninggalkan seorang Simic menjadi striker di depan, lebih sering menunggu di belakang, menunggu pemain Persik melakukan serangan, lalu bola mereka rebut, lalu dengan cepat mereka melakukan serangan dari sektor sisi winger yang ditempati oleh pemain-pemain muda dari Persija seperti Hanan dan juga Donitri. Dan Donitri kemarin ternyata juga istimewa sekali, dia berani melakukan akselerasi, membawa bola, berani melewati pemain, dan hal ini yang membuat pemain-pemain dari Persik ini kesulitan. Dan Faris Irfan Bahdim sejak masuk terlihat sangat jarang sekali menguasai bola, dan mungkin hanya Faris satu kali menerima umpan, mencoba mendribling ke depan seperti biasa menggunakan sprint, namun berhasil ditutup oleh Olivier Bias. Setelah itu tidak terlihat lagi perannya, apalagi seorang Bahdim. Dan yang lebih parah adalah Miftahul Hamdi, sejak main tidak memberikan efek apapun ke Persik, yang ada justru sering melakukan pelanggaran di belakang
Setelah masuk ada 3 sampai 4 kali melakukan pelanggaran di sektor kanan pertahanan dari Persik yang membuat Persija mendapatkan free kick, dan ya cukup berbahaya juga karena kita tahu bahwa Persija punya Simic yang memiliki tubuh tinggi besar. Ya, lalu hampir sepanjang 30 menit setelah Firsa Andika keluar, Persik melakukan serangan hanya sesekali dan hanya mengandalkan bola-bola atas. J Valente yang di awal babak pertama bisa mengkrit serangan, membuat peluang, namun di babak kedua juga kesulitan mengalirkan bola karena pemain bertahan dari Persija juga menumpuk di belakang, dan Persija yang sesekali mengandalkan serangan balik cukup membuat lini belakang Persik keteteran, dan beberapa kali juga pemain Persik melakukan kesalahan seperti Adi Eko kemarin yang mencoba memberikan bola ke belakang, justru bola direbut dan beruntung masih bisa ditahan oleh pemain Persik yang lainnya, karena jika tidak akan berbuah gol bagi Persija. Namun akhirnya petaka datang juga bagi Persik, bukan memperkecil ketertinggalan atau menyamakan skor, tapi malah kebobolan lagi untuk yang kedua kalinya. Ya, berawal dari free kick dari tengah dan bola langsung diangkat ke depan menuju ke Simic. Hamra dan juga Faris Aditama yang berduel dengan Simic tidak mampu menahan Simic. Faris jatuh dan ya Simic yang lebih cepat daripada Hamra lagi-lagi berhasil meletakkan bola ke gawang dari Digri Yusron. Tendangannya tidak keras namun hanya placing penempatan saja, dan Digri Yusron di pertandingan ini ya performanya jauh sekali dari beberapa match terakhir, dan Digri di 2 pertandingan terakhir berarti dia kebobolan 5 gol, melawan Rans 3, melawan Persija 2, dan sepertinya Digri ini butuh pesaing untuk posisi kiper agar dia bisa lebih serius lagi. Ya, hasil 2-0 bertahan hingga pertandingan selesai membuat Persik tertahan di peringkat 6, tidak jadi naik ke peringkat 4 karena ya masih selisih 3 poin. Lalu bagi Persija, kemenangan membuat mereka berhasil naik ke peringkat 8 sekaligus menjauh dari zona degradasi. Ya, di pertandingan ini yang saya cermati adalah Flavio tidak sengotot biasanya, bahkan lebih sering melakukan protes kali ini di pertandingan ini. Memang ada tarikan, tapi jika wasit tidak meniup peluit terus bagaimana? Lalu strategi dari seorang Marcelo Rospide juga menjadi perhatian. Ini adalah pertandingan kedua strategi dari Rospide soal berganti pemain tidak efektif. Yang pertama saat melawan PSIS kemarin, lalu melawan Persija ini. Kita tahu saat melawan PSIS bermain dengan pemain seadanya, kita punya peluang untuk menang, namun di babak kedua justru kita terbawa oleh permainan dari PSIS, dan nampaknya di pertandingan ini juga seperti itu. Dan mungkin target dari pelatih yang sebelumnya statementnya adalah pertandingan ini adalah final untuk lolos ke fase Champions Series, sebenarnya itu menjadi beban tersendiri bagi pemain-pemain. Lihat permainan dari Persik kemarin tidak bisa secair biasanya. Pergerakan dari Yusuf Melana juga nampak kemarin tidak sesemangat biasanya pun dengan pemain-pemain yang lain. Renan Silva ya sudahlah, mau gimana lagi, musim depan waktunya mengganti ke pemainnya lebih muda lagi. Oke, lalu next match kita akan melawan Persikabo, bermain di Brawijaya tanggal 28 atau 2 minggu lagi. Ya, harapannya semoga Persik bisa tampil lebih bagus lagi. Peluang untuk lolos ke fase Champions Series masih terbuka lebar. Di sisa pertandingan masih ada 5 pertandingan. Jadi masih terbuka lebar. Namun ya daripada menjadi beban bagi pemain, ya lebih baik maksimalkan saja setiap pertandingan, berusaha sebaik mungkin. Tidak usah muluk-muluk, target 5 besar, jika bisa lolos ke fase Champions Series berarti itu bonus. Udah, itu aja. Daripada seperti yang ditampilkan kemarin, jauh sekali dari Persik yang seperti biasanya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa.